Oke, ini materi yang minggu lalu. Kita mulai saja berkaitan dengan pengantar perilaku organisasi. Kita mulai sebagai yang pertama, pengertian perilaku organisasi. Di awal, bahwasanya organisasi itu merupakan sistem aktivitas yang dikoordinasikan secara sadar yang dilakukan oleh dua atau beberapa orang. Organisasi merupakan satuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar yang tersusun atau dua orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Jadi intinya bahwasanya organisasi itu terdiri antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama yang akan dicapai bersama dan diatur atau diikat dengan suatu sistem satuan sosial. Gitu ya. Jadi organisasi itu bentuknya banyak, bisa organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya. Tentu masing-masing organisasi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kalau seperti organisasi bisnis atau perusahaan, tentu tujuannya adalah untuk menghasilkan produk, baru mendapatkan keuntungan. Sementara kalau seperti organisasi sosial dan organisasi keagamaan, tentu tujuannya adalah non-profit, tidak mencari keuntungan, tapi memberikan pelayanan secara tulus, secara ikhlas, secara gratis. Selanjutnya, sudah kita sajikan di sini pengertian daripada perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah suatu bidang studi yang menyelidik dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Jadi intinya perilaku organisasi itu merupakan suatu bidang studi. Ini kalau kata perilaku, berarti bidang studi yang berkaitan dengan ini adalah psikologis, pendekatan psikologis. Jadi bagaimana ilmu ini berupaya untuk menyelidiki sifat-sifat perilaku daripada individu, kelompok, maupun struktur yang ada di dalam organisasi itu. Sehingga akan diketahui apakah memiliki dampak perilaku-perilaku yang ditimbulkan atau yang ditunjukkan dari individu tadi, dari kelompok tadi, dari struktur tadi, kepada organisasi. Begitu ya. Selanjutnya, pentingnya perilaku organisasi itu dapat kita lihat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana para manajer mengelola. Karena seperti yang kita ketahui, kalau jurusan manajemen itu arahnya akan menjadi manajer, pimpinan. Ya, fungsi daripada pimpinan itu adalah bagaimana dia mengatur, mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki. Sumber-sumber daya yang dimiliki itu bisa dalam bentuk sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya mesin, baru money atau uang. Kan begitu ya. Oke, yang kedua berusaha untuk mendeskripsikan konteks manusia yang kompleks dari organisasi dan untuk mendefinisikan kesempatan, masalah, tantangan, dan isu yang berasosiasi dengan dunia tersebut. Jadi perilaku organisasi ini mencoba mendefinisikan berbagai kesempatan, permasalahan, tantangan, dan berbagai isu di dalam satu organisasi. Karena pada umumnya kalau kita berbicara konteks pekerjaan, tentu kita akan menghadapi dua hal, dua keadaan. Yang pertama, keadaannya atau situasi peluang. Dengan peluang-peluang yang ada, apakah kita bisa meraih kesempatan untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa berkembang lagi. Baru keadaan yang kedua, risiko. Risiko inilah yang akan menimbulkan masalah.
Tentu kan setiap pekerjaan akan menghadapi risiko. Risiko itu bersifat merugikan, karena risiko itu akan memberikan dampak yang negatif kepada seseorang. Misalnya risiko kecelakaan, risiko kerugian, itu kan menjadi suatu masalah. Jadi dengan adanya risiko itu, bagaimana kita mengelola sumber yang kita miliki sehingga risiko itu akan kita minimalisir menjadi suatu kesempatan atau peluang. Yang ketiga, nilai dari perilaku organisasi adalah untuk mengisolasi aspek-aspek penting dari pekerjaan manajer dan menawarkan perspektif khusus pada sisi manusia dari manajemen. Yang keempat, pemahaman terhadap perilaku organisasi dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pekerjaan manajerial. Baru pendekatan historis perilaku organisasi, di mana pendekatan historis ini merupakan pembelajaran mengenai suatu subjek dalam fase-fase awalnya dan perkembangan selanjutnya. Ada 4 patokan penting dalam pemahaman dan manajemen pegawai di tempat kerja. Yang pertama, gerakan hubungan manusia. Ini dikenal dengan suatu sejarah atau historis terkait dengan manajemen yang ada hubungannya dengan manusia. Ini dikaitkan dengan teori X dan teori Y. Mungkin mahasiswa sudah pernah belajar di pengantar manajemen bahwasanya ada teori perilaku, itu ada teori X dan teori Y. Teori X itu menggambarkan perilaku karyawan yang bersifat negatif. Contoh, teori X itu bisa dalam bentuk bahwasanya karyawan itu dianggap sebagai manusia yang malas. Karyawan itu dianggap harus diawasi bila bekerja. Sementara teori Y itu menganggap bahwa karyawan itu memiliki motivasi untuk bekerja. Baru teori itu tanpa diawasi, karyawan bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, gerakan kualitas ini berkaitan dengan manajemen kualitas total atau total quality management yang digagas oleh Edward Deming. Jadi manajemen kualitas total ini intinya bagaimana suatu organisasi itu melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan, baik itu dalam bentuk pelatihan, peningkatan kualitas mutu, sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Itulah inti dari manajemen kualitas total. Mungkin nanti mahasiswa bisa mencari materi-materi tentang total quality management ini di berbagai sumber internet. Dan manajemen kualitas total ini juga nanti mungkin akan dipelajari kalau ada. Kalau di kampus yang lain, mata kuliah manajemen kualitas total itu satu semester dibahas karena ini sangat penting. Yang berikutnya, revolusi bisnis elektronik. Ya, ini tren perkembangan bisnis yang berbasis elektronik. Seperti yang kita ketahui bersama, era saat ini merupakan era digitalisasi, di mana semua aktivitas bisnis sudah melakukan pendekatan berbasis online. Seperti yang kita ketahui sekarang, sudah banyak bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan yang berusaha menjual produknya berbasis online, kan? Bisnis online. Jadi yang bisnis-bisnis secara konvensional atau kontemporer yang langsung antara pembeli dan penjual itu nanti akan mulai tersisihkan. Jadi dengan adanya online ini tidak ada lagi pertemuan antara konsumen dengan pembeli. Semua dilakukan secara elektronik. Dan transaksi pun sudah berbasis elektronik.
Itulah dikenal dengan finance teknologi, fintech, finance teknologi. Yang berikutnya masalah modal manusia dan sosial. Baru manajer dan fungsinya nanti bisa dilihat bahwasanya fungsi-fungsi manajemen itu kan ada 4, ya kan? Itu dikenal dengan POAC. P-nya planning atau perencanaan, O-nya organizing atau pengorganisasian, A-nya actuating atau pengarahan, yang C-nya controlling atau pengawasan atau pengendalian. Itulah POAC, fungsi-fungsi manajemen. Oke, kita lanjut. Peran-peran manajerial itu ada beberapa. Peran antar pribadi atau interpersonal roles. Yang kedua, peran informasional atau informational roles. Kalau peran informasi itu tentu berkaitan dengan bagaimana peran manajer itu memberikan informasi atau menyebarkan informasi. Dan sebagai pemberi informasi. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Nah, ini sangat penting bagi seorang manajer apabila menghadapi masalah, tentu dibutuhkan keputusan-keputusan yang efektif, keputusan-keputusan yang bijak yang harus diambil oleh pimpinan atau manajer untuk bisa mengendalikan, untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan tentu pasti ada terjadi. Perubahan-perubahan pasti akan terjadi. Sehingga dibutuhkanlah keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang efektif, keputusan-keputusan yang bijak dari seorang manajer. Oke, jadi disiplin ilmu penyumbang bidang perilaku organisasi seperti yang saya katakan tadi itu adalah psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, ilmu politik. Baru sumber pemahaman mengenai penelitian perilaku organisasi itu ada meta-analisis, studi lapangan, studi laboratorium, survei sampel, studi kasus. Nah, itu saja untuk materi yang pertama, teman yang pertama. Saya coba lanjut dulu yang pertemuan hari ini, yang pertemuan yang kedua, biar sekaligus saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau kita diskusikan, boleh disampaikan setelah saya nanti menyampaikan materi.
Sudah nampak materinya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya, jaringan agak lambat juga itu. Oke, agak bersabarlah dulu ya, karena aku lambat ya, Kak. Makasih ya, Toman. Belum nampak ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar ya, saya ulangi lagi dulu. Ini macet-macet memang. Oke, Pak. Inilah repotnya kalau saya juga jadi host, jadi harus menerima mahasiswa yang berasal semua. Udah, Pak. Udah ya. Oke, ini Sudah, materi yang hari Pak. Oke. Ini materi yang hari ini berkaitan dengan topik tantangan dan peluang. Yang keempat, teknologi dan bisnis. Yang kelima, etika dan tata kelola perusahaan. Yang keenam, hubungan kerja baru. Inilah materi yang berkaitan dengan topik pada hari ini. Yang pertama, menanggapi keragaman. Dari Gretner, menyebutkan keragaman atau diversity merupakan perbedaan individu yang membuat orang berbeda dan sama satu sama lain. Tentu,
di dalam suatu organisasi, di dalam lingkungan, tentu terdiri dari keragaman latar belakang. Tidak ada yang sama. Tentu keragaman ini bisa perbedaan dari latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang pengalaman yang berbeda-beda. Dan latar belakang pemikiran juga. Tidak ada yang sama. Walaupun tidak sama, tentu ini menjadi suatu tantangan bagaimana perbedaan-perbedaan ini harus bersama-sama menjadi suatu kekuatan. Sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan bersama bisa dicapai oleh masing-masing individu, oleh masing-masing kelompok. Baru ini ada saya berikan gambar yang berkaitan dengan keragaman. Inilah tugas mahasiswa nanti yang saya minta di classroom. Ada 4 tingkatan. Yang pertama tingkatannya adalah personality. Ini berkaitan kepribadian. Ini tentu yang timbul di dalam diri seseorang, personality. Baru internal dimension, dimensi internal. Itu ada beberapa yang berkaitan dengan internal dimensi. Ada umur, gender, dan sebagainya. Baru dimensi luar, eksternal. Dan yang terakhir, dimensi organisasi. Nanti bisa dicari nanti sumbernya dari berbagai sumber, baik dari internet atau dari buku. Nanti silakan Anda uraikan nanti beberapa lapisan-lapisan keragaman ini. Ya. Selanjutnya, rintangan yang sering ditemui dalam mengimplementasikan program keragaman yang baik itu yang pertama stereotip dan prasangka yang tidak akurat. Rintangan ini terwujud dalam keyakinan bahwa perbedaan dianggap sebagai kelemahan. Jadi dalam fase ini bahwa keragaman itu merupakan suatu kelemahan, kekurangan. Jadi dianggap ini suatu yang sumber daya yang negatif dari masing-masing individu keragaman ini. Baru yang kedua, etnosentrisme. Rintangan etnosentrisme mempresentasikan perasaan bahwa aturan dan norma budaya seseorang lebih superior atau lebih tepat dibandingkan dengan aturan dan norma dari budaya lain. Etnosentrisme ini berarti pemahaman dari seseorang yang menganggap bahwa perilaku atau aturan atau norma-norma yang dimilikinya, yang dipahaminya, dianggap benar, dianggap tepat, daripada aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di luar dirinya atau yang ada di lingkungannya. Jadi seperti egosentris juga ya, kalau yang etnosentris ini. Karena apa yang diyakini seseorang itu merupakan sesuatu yang benar. Kadang memang betul, ada betulnya, tetapi belum tentu itu menjadi suatu acuan, suatu pegangan yang bisa berlaku secara umum. Begitu ya. Itu kan pemahaman dia sendiri. Belum tentu pemahaman dia sendiri itu bisa diterapkan, bisa diadopsi, bisa disesuaikan dengan situasi yang lain. Yang berikutnya perencanaan karir yang buruk. Rintangan ini berkaitan dengan kurangnya peluang karyawan untuk memperoleh tugas yang membuat mereka mendapatkan kualifikasi untuk posisi manajemen senior. Jadi ada kalanya karyawan itu dianggap sebagai mesin. Kenapa? Karena karyawan itu selalu dilibatkan hanya untuk kerja, dan kerja. Karyawan itu kadang kurang diperhatikan untuk bisa ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan
karirnya, dan sebagainya. Sehingga karyawan itu sedikit mendapatkan kesempatan atau peluang untuk meningkatkan karir atau meningkatkan kualitas. Yang berikutnya, iklim keragaman yang negatif. Yang dimaksud dengan iklim keragaman adalah subkomponen iklim perusahaan secara umum yang didefinisikan sebagai agregat persepsi karyawan mengenai karakteristik struktur format perusahaan terkait dengan keragaman dan nilai informasi perusahaan. Iklim keragaman akan positif jika karyawan memandang perusahaan bersikap adil kepada semua tipe karyawan. Dikatakan adil tentu dalam semua aspek, kayak gitu ya, baik aspek kesejahteraannya, baik aspek peningkatan kualitas karyawannya, dan sebagainya. Kadang-kadang perusahaan itu menunjukkan sikap yang kurang adil kepada setiap karyawan. Kadang ada karyawan perusahaan berlaku adil, berlaku baik kepada seseorang atau individu tertentu. Tidak merata sikap adilnya. Begitu ya. Jadi dalam konteks ini haruslah keragaman itu menjadi suatu yang bisa memberikan sikap adil, merata, tidak pilih, tidak pandang-pandang orang. Yang berikutnya lingkungan kerja yang tidak mendukung dan tidak bersahabat bagi karyawan yang beragam, misalnya pelecehan seksual, diskriminasi agama dan suku. Baru kurangnya memiliki kemahiran berpolitik dengan karyawan yang beragam. Baru kesulitan dalam menyeimbangkan karir dan keluarga. Berikutnya ketakutan akan diskriminasi terbalik. Keragaman tidak dipandang sebagai prioritas organisasi. Baru yang poin J-nya, kebutuhan untuk memperbarui sistem perusahaan dalam penilaian dan penghargaan kinerja. Yang poin K, resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Nah, jadi perubahan tentu pasti terjadi. Tidak ada situasi di dunia ini yang tidak berubah, pasti berubah. Tetapi bagaimana kita bisa merespon, bisa menanggapi, bisa menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada. Kan begitu ya. Kalau kita menolak perubahan-perubahan yang ada, berarti kita menganggap diri kita tidak mampu menyesuaikan perubahan-perubahan itu. Tetapi kalau kita mampu merespon, mampu menanggapi situasi yang berubah, berarti kita mampu untuk menghadapi perubahan-perubahan yang satu. Kan begitu ya. Seperti yang terjadi tahun 2020, Maret 2020, di mana terjadi perubahan perilaku, kebiasaan di kehidupan masyarakat. Kan begitu ya, adanya COVID-19, Corona. Semua berubah total. Perilaku berubah, situasi berubah, cara kerja kita berubah, cara belajar kita juga berubah. Ya kan, semua sudah menggunakan online, kerja secara online, belajar secara online, ya kan, baru perubahan kebiasaan. Biasanya kita tidak pakai masker, sekarang sudah pakai masker. Kita harus mengikuti protokol kesehatan, kan begitu ya. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi itu. Kalau kita gagal menghadapi perubahan, berarti kita gagal menyesuaikan. Gagal kita mengendalikan, mengenal potensi sumber daya kita. Gitu ya. Ini ada dimensi keragaman, ada dimensi primer keragaman, faktor-faktor bawaan atau yang membawa pengaruh luar biasa pada sosialisasi awal. Itu bisa berkaitan dengan ras, etnisitas, gender, kemampuan fisik dan mental. Baru dimensi sekunder keragaman. Ini merupakan faktor-faktor penting bagi kita sebagai individu dan yang hingga tingkat tertentu mendefinisikan kita pada orang lain. Baru selanjutnya, manfaat dari menghargai keberagaman itu menahan keburukan yang diperlukan.
Ya, tentu kalau kita menghargai perbedaan orang lain, tentu kita akan ya tidak melihat kelemahan, tidak melihat keburukan dari orang lain. Tentu itu kalau kita melihat perbedaan dari orang lain, tentu kita akan melihat suatu potensi, ya kan? Karena perbedaan-perbedaan ini kan tentu akan menunjukkan perbedaan potensi dari masing-masing individu. Tidak samalah, tidak sama porsi atau persentase daripada potensi yang dimiliki setiap orang. Jadi kalau kita melihat potensi orang lain, kelebihan orang lain, kita bisa belajar. Yang kedua, meningkatkan tingkat toleransi bagi mereka yang berbeda. Ya tentu dengan adanya perbedaan, tentu kita harus memiliki sikap toleransi. Ya kan, toleransi artinya ya mau menerima orang lain walaupun berbeda dengan keyakinan kita, walaupun berbeda dengan potensi yang kita miliki. Baru menghargai keragaman merupakan kesempatan untuk mengembangkan dan memanfaatkan semua sumber daya manusia yang tersedia bagi organisasi untuk kebaikan terkait organisasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, potensi-potensi yang berbeda-beda dari setiap individu akan menjadi suatu kekuatan bagi setiap individu lainnya. Kalau kita bisa melihat orang lain memiliki potensi yang lebih, kita bisa belajar. Kita bisa memiliki kesempatan memiliki kemampuan yang dimiliki oleh orang lain untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi. Baru yang berkaitan dengan kekayaan ide dan perspektif yang tersedia bagi organisasi. Yang berikutnya, setiap karyawan menjadi lebih kreatif, termotivasi, dan produktif. Jadi perbedaan atau keragaman itu menjadi setiap karyawan menjadi lebih kreatif, lebih termotivasi, lebih produktif. Artinya, kalau semua individu yang ada di dalam organisasi memiliki potensi yang sama, apakah bisa menjadi kreatif? Tidak. Tentu dengan kemampuan yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda, keterampilan yang berbeda-beda dimiliki setiap individu dalam organisasi akan menjadi suatu kekuatan kolaborasi atau kerjasama sehingga menjadi kekuatan untuk melakukan kegiatan yang sifat kreatif dan produktif. Yang berikutnya, kerja yang dihargai dalam organisasi yang beragam mengalami konflik interpersonal yang lebih sedikit karena karyawan yang saling memahami satu sama lain. Artinya kalau kita bisa memahami perbedaan orang lain, tentu itu menjadi satu kekuatan kita untuk mengurangi konflik-konflik, perbedaan-perbedaan. Karena kita bisa memahami kelebihan orang lain maupun kekurangan orang lain. Baru pendekatan untuk menangani keragaman, ada pendekatan melting pot atau melebur. Baru tantangan organisasi untuk menangani perbedaan adalah membuat mereka sendiri lebih akomodatif terhadap kelompok individu yang berbeda dengan mengenali gaya hidup, kebutuhan keluarga, dan gaya kerja karyawan. Baru merespon globalisasi, ada 4 faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan bisnis internasional. Yang pertama, komunikasi dan transportasi telah mengalami kemajuan secara dramatis. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang, perkembangan teknologi informasi mengalami perkembangan yang signifikan, di mana semua proses kerja sudah berbasis digitalisasi atau online. Sehingga kegiatan bisnis sudah mengarah kepada penggunaan digitalisasi. Yang kedua, bisnis telah berkembang secara internasional untuk meningkatkan pasar mereka. Artinya, mau tidak mau, perusahaan harus mengembangkan atau melakukan ekspansi ke tingkat global. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilannya, keuntungannya. Dan yang ketiga, untuk
menjaga keberlangsungan hidup perusahaannya. Karena dengan dia memasuki pasar internasional, tentu umur daripada perusahaan itu akan semakin panjang. Karena tentu akan keberlangsungan atau keberlanjutan bisnisnya semakin lama. Yang ketiga, semakin banyak perusahaan yang memasuki pasar internasional untuk mengendalikan biaya, khususnya untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Baru yang ke D, banyak organisasi telah menjadi organisasi internasional sebagai respon terhadap kompetisi atau persaingan. Jadi persaingan bisnis itu sudah mengarahkan setiap perusahaan untuk melakukan ekspansi. Dampak budaya pada perilaku organisasi internasional dapat kita lihat di sini bahwanya budaya sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Itu pengertian daripada budaya. Yang berikutnya teknologi dan bisnis. Ada 3 area teknologi spesifik yang layak diperhatikan di sini, yaitu teknologi manufaktur dan jasa, teknologi dan kompetensi, baru teknologi informasi. Etika dan tata kelola perusahaan. Etika adalah keyakinan seseorang mengenai apa yang benar dan salah dalam situasi tertentu. Aspek khusus dari etika bisnis yaitu tata kelola perusahaan yang merujuk pada pengawasan suatu korporasi publik oleh dewan direksinya, baru teknologi informasi. Itulah berkaitan dengan aspek khusus dalam etika bisnis. Baru hubungan kerja baru. Hubungan kerja ini melibatkan manajemen pekerja pengetahuan adalah karyawan yang menambah nilai pada organisasi hanya karena apa yang mereka ketahui. Yang kedua, pengalihgayaan atau outsourcing adalah praktik mempekerjakan perusahaan lain untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh organisasi tersebut. Yaitulah inti daripada materi kita. Nanti mungkin lebih lanjut bisa membaca materi yang ada di materi kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusikan apa yang kira-kira yang tidak dipahami. Oke, silakanlah kalau